satu Kandat Kediri. Kita memasuki tahun 2021, yaitu semester 2. Baiklah anak-anak, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kalian terima di semester 2, yaitu ada 2 bab. Yang pertama, bab yang kelima itu tentang teks diskusi, sedangkan bab yang keenam cerita inspiratif. Harapan saya kalian bisa memahami sehingga bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Demikian anak-anak, semoga kalian tetap menjaga kesehatan dengan selalu pakai masker jika keluar, kemudian membawa hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun, dan selalu menjaga jarak, agar kalian tetap sehat dan semangat. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, kita bisa memasuki semester 2. Jadi anak-anak, kita mulai pembelajaran daring lagi, yang seperti sebelumnya sudah saya umumkan, bahwa setiap KBM pembelajaran kamu harus standby di rumah masing-masing. Baiklah, sebelumnya kamu simak dulu, kamu persiapkan dulu. Ini pada semester 2 ada 2 bab, yaitu bab 5 tentang teks diskusi dengan tema gaya hidup hijau, dan bab 6 ini adalah cerita inspiratif. Untuk pertemuan kali ini kita bahas bab 5, yaitu gaya hidup hijau. Temanya atau materinya adalah teks diskusi yang meliputi kompetensi yang harus kamu kuasai, yaitu 1, mengidentifikasi informasi teks diskusi, kemudian yang B, simpulan isi teks diskusi, C, struktur dan kebahasaan teks diskusi, D, presentasi teks diskusi. Identifikasi informasi teks diskusi itu meliputi pengertian dan ciri-ciri teks diskusi. Kedua, informasi teks diskusi yaitu pendapat yang pro, yaitu mendukung, dan kontra, berlawanan. Pengertian teks diskusi adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan 2 pendapat berbeda, 1 di sisi pendukung dan 1 di sisi kontra, yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Kemudian struktur terdiri atas isu, argumen pendukung, argumen penentang, dan simpulan. Kemudian berikutnya membuat informasi yang cenderung bersifat informatif argumentatif. Ciri berikutnya menerapkan unsur kebahasaan. Teks diskusi berisi informasi berupa pendapat yang mendukung pro dan pendapat yang menentang atau kontra. Pendapat pro atau mendukung adalah pendapat
yang berisi pernyataan mendukung, menunjang, atau menyokong pendapat orang lain. Pendapat yang berisi pertentangan atau penentangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat tersebut itu disebut pendapat kontra. Berikutnya, simpulan isi teks diskusi. 1. Menentukan isi teks diskusi. Yang kedua, meringkas teks diskusi. Kemudian 3, menyimpulkan isi teks diskusi. Langkah-langkah dalam meringkas. Pertama, membaca teks diskusi. Berikutnya, menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Dan yang ketiga adalah merangkai gagasan pokok tiap paragraf. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks diskusi, yaitu membaca teks diskusi, kemudian mencatat isi pokok teks diskusi. Berikutnya adalah menyusun gagasan-gagasan pokok. Sedangkan struktur kebahasaan di dalam teks diskusi, jadi ada struktur teks diskusi dan kaidah kebahasaan di dalam teks diskusi. Yang termasuk di dalam struktur teks diskusi itu satu adalah isu, kemudian argumen pro, argumen kontra, kemudian simpulan. Sedangkan kaidah kebahasaan teks diskusi, 1. Kalimat argumentatif, kemudian kata kajian, kata populer, dan konjungsi. Semua itu ada di buku paket ya, dijelaskan lebih jauh di situ ya. Kemudian yang D, presentasi teks diskusi. Jadi langkah yang terakhir atau kemampuan yang harus kamu kuasai, kamu bisa mempresentasikan teks diskusi. Bagaimana langkahnya? Pertama, menyusun teks diskusi, kemudian menyunting ya, teks diskusi, dan menyajikan teks diskusi. Kemudian apa langkah-langkah di dalam menyusun teks diskusi? Langkah yang pertama adalah menulis paragraf pendahuluan. Kemudian yang kedua, menulis paragraf pendapat yang mendukung. Yang ketiga, menulis paragraf pendapat yang menolak, kontra. Dan keempat adalah menulis simpulan. Kemudian aspek penyuntingan. Jadi setelah teks diskusi selesai, kita menyunting ya, apa saja yang disunting, yaitu aspek struktur dan aspek kebahasaan. Jadi demikian anak-anak ya, materi untuk bab 5 yaitu teks diskusi. Sedangkan tugas-tugas nanti saya sampaikan di Google Classroom. Demikian anak-anak, jika ada hal yang belum dipahami, ya, kalian bisa langsung tanyakan. Jadi harapan saya kalian memahami ya, apa yang sudah saya sampaikan. Demikian, ya, selamat belajar, ya, tetap semangat, dan jangan lupa patuhi protokoler kesehatan. Ya. Jadi kalau keluar harus pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer, cuci tangan
tentunya pakai sabun dan selalu menjaga jarak. Ini penting ya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.